Shalom adik-adik sekolah minggu. Shalom. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa. Yes, yes, yes. Tante mau lihat dulu ya yang luar biasa itu bagaimana. Masih ingat kan yel-yel kita? Anak sekolah minggu. Burju, ringgas, gabe, pasu-pasu. Nah, Tante mau lihat dulu yang ringgas itu, yang kayak mana. Tante undang untuk bangkit berdiri. Kita akan menyanyikan lagu pujian untuk Tuhan kita. Yang pertama, bersuka di dalam Tuhan. Yang kedua, bersukacitalah. Yang ketiga, kudaki-daki. Dan yang keempat, hari ini kurasa bahagia. Kita akan menyanyikan lagu yang pertama, bersuka di dalam Tuhan.
yang ringgas itu Tante undang untuk duduk kembali. Kita akan memuji Tuhan untuk memulai ibadah kita dengan lagu Janjimu Seperti Fajar Pagi Hari. Kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah Engkau Allah yang menggendongku, tanganmu membelaiku, cintamu memuaskanku, Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janjimu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, dan tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan ku tahu betapa dalam kasih-Mu. Hai adik-adik semuanya, saat ini kita akan mulai ibadah kita. Namun kita mau berdoa dulu. Semua lipat tangan dan tutup mata. Kita berdoa. Kami mengucap syukur kepada-Mu ya Tuhan, karena kasih kemurahan Tuhan kami boleh ada hingga saat ini. Kau berikan kami kesehatan, Kau memberkati kami Tuhan mulai dari malam hingga pagi hari ini. Bapa yang baik, saat ini kami akan memulai ibadah kami, ibadah online anak sekolah minggu. Kami rindu akan kuasa-Mu hadir bagi kami pribadi lepas pribadi. Walaupun kami berjauhan dengan anak-anak sekolah minggu kami, mereka ada di rumah masing-masing dan kami ada di tempat ini. Tapi kami percaya bahwa Roh Tuhan, Roh Kudus bekerja untuk kami semuanya. Dan biarlah ibadah kami ini Tuhan, boleh ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Saat ini kami akan memulainya Bapa. Kami akan mulai semuanya di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur dan berdoa. Amin. Shalom anak-anak sekolah minggu. Selamat hari Minggu. Kita angkat pujian. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 3 ayat 1 dan 2. Bagai
dengan nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menjadikan langit dan bumi. Amin. Kami masuk perguruan, bergemar mendengar firman kehidupan. Yesus, Kaulah yang berkata, bahwasannya Kau serta kami selamanya. Haleluya. 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 Kita berdoa dan sama-sama mengucapkannya. Ya Allah, Ya Allah, kasihanilah kami, kasihanilah kami, orang yang berdosa ini. orang yang berdosa ini. Amin. Amin. Hai adik-adik, saatnya kita masuk ke ayat hafalan. Masih ingat gak adik-adik ayat hafalan minggu yang lewat? Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Surayuni Sitorus. Saya dari WIT Patmos. Saya akan membacakan ayat hafalan yang minggu lalu yang tertulis dalam Titus 2 ayat 11. Karena kasih karunia Allah yang menyelamatkan semua manusia sudah nyata. Amin. Nah, ayat hafalan untuk minggu ini dari Filipi 4 ayat 4. Tante akan bacakan ya untuk kita semua. Filipi 4 ayat 4. Bersukacitalah senantiasa di dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Nah, dihafal ya adik-adik. Minggu depan akan ditanya lagi. Nah adik-adik, saatnya kita mau mendengarkan firman Tuhan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 426 ayat 1. Kita berdoa. Terpujilah Engkau Bapa yang baik, yang selalu memberkati kami, melindungi dan menyertai. Tuhan berikan kami sukacita di minggu pagi yang cerah ini. Kami memohon Tuhan, sekalipun masih dalam ibadah virtual, Tuhan yang selalu memberi sukacita kepada anak-anak kami dan memberikan anugerah-Mu yang luar biasa. Tidak kurang suatu apapun, namun dengan anugerah Tuhan kami boleh mengikuti ibadah ini, kami boleh menerima kebenaran firman Tuhan dan mampukan anak-anak sekolah minggu dengan penuh sukacita untuk menerima kebenaran firman Tuhan dan mampukan menjadi pelaku kebenaran firman Tuhan. Dengan kuasa Yesus kami memohon, terimalah doa kami. Amin. Halo anak-anak sekolah minggu, ada sukacita? Sekarang siapkan Alkitab, buka Alkitabnya di Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Yohanes 21 ayat 1 sampai 14. Kepada Bapak Mama yang di rumah, tolong bantu anak-anaknya, dampingi mereka. Dan kita akan mendengar cerita Alkitab dan menonton film mengenai Tuhan Yesus menampakkan dirinya di pantai Danau Tiberias.
Setelah itu, Yesus muncul sekali lagi di hadapan murid-muridnya di Danau Tiberias. Inilah yang terjadi. Simon Petrus, Thomas yang disebut si kembar, Nathanael yang berasal dari Kana di Galilea, anak-anak Zebedeus, dan 2 murid Yesus lainnya sedang berkumpul. Simon Petrus berkata kepada yang lain, "Kami akan menangkap ikan." "Kami akan ikut denganmu," kata mereka. Mereka pergi naik perahu, tapi sepanjang malam mereka tidak dapat apa-apa. Saat matahari mulai terbit, Yesus berdiri di tepi pantai. Tapi para murid tidak tahu bahwa itu Yesus. "Anak muda, kalian sudah menangkap ikan?" Tidak satu pun. "Tebarkan jala kalian ke sebelah kanan perahu. Kalian akan mendapatkan ikan." Lalu jala itu dilemparkan. Tetapi tidak bisa ditarik lagi. Sebab begitu banyak ikan di dalamnya. Murid yang dikasihi Yesus berkata pada Petrus, Itu adalah Tuhan. Ketika Petrus mendengar bahwa itu Tuhan, ia memakai bajunya lagi, sebab sebelumnya ia melepaskan pakaian dan terjun ke dalam air. Murid-murid lain menyusul ke darat dengan perahu dan menarik jala yang penuh ikan. Mereka tidak terlalu jauh dari daratan, kira-kira 100 meter. Ketika mereka turun dari perahu, mereka melihat ada bara api dengan ikan di atasnya dan juga roti. "Bawalah ikan yang baru saja kalian tangkap." Simon Petrus naik ke perahu dan menarik jala yang penuh dengan ikan besar ke darat. Semuanya ada 153 ekor. Meskipun ikannya banyak, tetapi jalannya tidak robek. "Mari, kita makan." Tidak seorang pun berani bertanya padanya, "Engkau siapa?" Sebab mereka tahu bahwa itu Tuhan. Yesus mendekati mereka, mengambil roti, memberinya pada mereka, begitu juga ikannya. Inilah ketiga kalinya Yesus menampakkan diri kepada murid-muridnya setelah ia bangkit dari kematian. Anak-anak, luar biasa ceritanya. Bagus sekali. Kita melihat, mari buka lagi Alkitab. Di ayat 5 dikatakan apa? Tuhan Yesus menunjukkan kepeduliannya. Tuhan Yesus mengatakan, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Itu menunjukkan kepedulian Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Karena rasa takut yang luar biasa kepada murid-murid Yesus, karena Yesus tidak ada lagi dikubur. Dan dengan galau akhirnya Petrus mengatakan, "Saya akan menjala ikan." Dan teman-teman murid-murid Yesus yang lain ikut juga menjala ikan. Ternyata 1 malam penuh mereka tidak mendapatkan apapun. Dan Yesus saat ini di cerita Alkitab ini di Yohanes 21 melihat mereka dalam kegalauan karena mereka tidak mendapatkan apa-apa. Dengan sapaan Yesus, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Bukan Yesus butuh lauk pauk, tapi mengingatkan bahwa Yesus peduli dengan mereka. Dan selanjutnya diingatkan kepada anak-anak, yakinkan diri, Yesus sangat peduli dengan anak-anak. Yesus sangat sayang kepada anak-anak. Apapun kondisimu, dengan sukacita, dengan keadaan yang sedih, ternyata Yesus sangat peduli. Yesus ada menyapamu. Maka tetap serahkan diri kepada Tuhan dan selalu berdoa. Ajak mama dan papa, ajak abang dan adik, ajak semuanya. Kita berdoa sama-sama. Ingat,
Anak-anak, mari selalu berserah dan memberi diri kepada Tuhan karena Tuhan sangat peduli kepada kita. Dan anak-anak lihat lagi di ayat 6. Di ayat 6 Yesus mengatakan, tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu. Dan luar biasa murid-murid itu menuruti apa yang dikatakan Tuhan Yesus. Apa yang terjadi ketika mereka menuruti, menaati apa yang diperintahkan Tuhan Yesus, maka mereka memperoleh ikan yang sangat banyak. Anak-anak sekolah minggu, ayo taat dan turuti Yesus. Rahasia menaati Yesus adalah membaca firman Tuhan. Baca firman Tuhan, rajin membaca firman Tuhan. Karena rahasia untuk sukses dan pintar adalah ketika kita mau taat dan percaya kepada Yesus. Dan itu kita temukan di Alkitab. Ketaatan dan mempercayai Yesus, baca firman Tuhan. Jadilah anak-anak yang rajin membaca firman Tuhan sehingga semakin paham apa yang Tuhan kehendaki dalam hidupmu. Kamu tahu apa yang kamu lakukan sesuai dengan kehendak Tuhan. Sehingga menjadi anak-anak yang sukses dan yang pintar. Dan selanjutnya kita lihat lagi. Ada sapaan dan nasihat melalui cerita ini. Di ayat 12 Yesus mengatakan, Yesus mengajak, marilah dan sarapanlah. Anak-anak sekolah minggu, ternyata Yesus sangat mengasihi murid-muridnya. Tuhan sangat mengasihi kita. Dan Dia selalu menyediakan segala yang kita butuhkan. Apapun yang kita butuhkan, jauh sebelum kita meminta, ternyata Tuhan sudah menyediakannya. Anak-anak sekolah minggu, mari percaya kepada Tuhan. Yakinkan diri atas kebaikan Tuhan. Apapun cita-citamu, jangan ragu, itu akan engkau raih, itu akan tercapai. Masa depanmu akan cemerlang ketika ada keyakinan bahwa Tuhan menyediakan semuanya. Tuhan akan mencukupkan semuanya. Maka tekunlah belajar. Tekunlah belajar dan selalu rajin untuk belajar. Sehingga kelak kamu akan memperoleh masa depan yang cemerlang. Semuanya akan dicukupkan dan Tuhan menyediakannya. Untuk itu anak-anak sekolah minggu, mari tetap berserah diri kepada Tuhan karena Dia sangat baik. Dan ingat berdoa, cari rahasia untuk taat dan percaya kepada Tuhan, yaitu melalui membaca Alkitab. Bacalah Alkitab, rajinlah membacanya. Dan tetaplah yakinkan diri Tuhan itu sangat baik. Amin. Kita bersatu dalam doa. Inilah kami Bapa yang baik, yang sudah Tuhan sapa dengan kebenaran firman Tuhan. Melalui cerita kebenaran firman Tuhan, di mana Tuhan ada dan selalu hidup dalam perjalanan hidup kami setiap hari. Tuhan selalu ada menyertai kami. Untuk itu Tuhan, yakinkan kami, yakinkan anak-anak sekolah minggu atas kasih anugerah-Mu. Bahwa Tuhan selalu peduli dalam situasi apapun. Sekalipun kondisi kami masih dalam ibadah online, karena masa-masa pandemi ini, jangan satupun di antara anak-anak-Mu yang tidak peduli dengan hari yang akan dikuduskan saat ini. Mampukan anak-anak dan tegurlah dengan kuasa Roh-Mu sehingga mengindahkan ibadah online ini Tuhan. Kami yakin dan percaya Tuhan akan memberkati seluruh guru-guru sekolah minggu, seluruh yang mempedulikan anak-anak sekolah minggu. Secara khusus
seksi sekolah minggu, dan Dewan Koinonia. Kami yakin dan percaya Tuhan, apapun rencana selanjutnya sehingga anak-anak akan menyatakan kerinduannya akan sapaan firman Tuhan. Tuhan akan memberkati semuanya Tuhan. Berkati anak-anak kami yang di rumah, yang sedang mengikuti ibadah online ini. Jauhkan dari segala sakit penyakit. Bila ada yang sakit Tuhan, mari jamah mereka, mari sembuhkan mereka, berikan sukacita. Kami yakin dan percaya tidak satu pun di antara kami, di antara anak-anak kami yang terpapar dengan pandemi COVID-19 ini. Dengan kuasa Yesus, Tuhan akan membentengi kami dari semua terpaan tersebut, sehingga semuanya kami akan sehat penuh dengan sukacita. Kami serahkan segalanya Tuhan, kami serahkan anak-anak kami, terlebih dalam belajar. Mari Tuhan Engkau berikan ketekunan, karena mereka akan mempersiapkan diri untuk ujian kenaikan kelas. Mari Tuhan, kuasa Roh-Mu yang menyertai anak-anak kami, sehingga mereka mampu menyatakan dan memperoleh prestasi yang baik di sekolah mereka masing-masing. Inilah kami Tuhan yang menyembah Tuhan, yang memuji Tuhan sekalipun melalui ibadah online. Ampuni kami dari segala dosa kami dengan darah-Mu yang kudus, dan terimalah doa kami dengan kuasa Yesus Kristus. Amin. Adik-adik, saatnya kita memberikan persembahan yang terbaik kepada Tuhan. Sambil memberikan persembahan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 395 ayat 2. Semua bernyanyi ya. Marilah kita menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang bertahta di sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih kepada-Mu ya Tuhan, di mana Tuhan memperkenankan anak-anak di dalam kerajaan-Mu. Di sini kami menyampaikan persembahan kami, kiranya Tuhan menerimanya untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Tuhan karuniamu, roh dan jiwaku semua, nyawa juga hidupku, harta milikku semua, ku serahkan padamu untuk selama-lamanya. Marilah kita sama-sama mengucapkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami.
dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang mempunyai kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kiranya Tuhan Allah memberkati kita dan memelihara kita. Kiranya Tuhan menerangi kita dengan wajah-Nya dan dikasihani-Nya lah kita. Kiranya Tuhan menampakkan wajah-Nya kepada kita dan mengaruniai kita dengan damai sejahtera. Amin. 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 Shalom anak-anak sekolah minggu, ada sukacita, tetap jaga kesehatan, cuci tangan, dan selalu pakai masker. Shalom. Shalom.